Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Hai Kak Grace, halo. Hai Bang Oscar, shalom. Apa kabar Kak Grace hari ini Kak? Luar biasa nih Bang. Luar biasa. Ini selalu menyerang Kak Grace nggak? Pastinya dong Bang. Setiap detikku selalu diberkati Tuhan. Kayak Iya dong. waktu ya kalau manusia kayak. Justru detik Bang. Oh iya. Oke. Nah Tuhan Yesus selalu menyertai kita di mana kita berada Kak Grace ya. Tentu aja nih Nah, Bang. itu juga dengan adik-adik yang ada di rumah ini. Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Wah, otomatis luar biasa. Sekali dong. Iya. Sekali dong. Apa kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa Kak Grace jawabannya. Wow. Luar biasa ya Kak Grace ya. Luar biasa Bang. Semoga adik-adik di rumah, orang tua adik-adik juga di rumah tetap menjaga kesehatan, sukacita luar biasa, semangat dan selalu optimis dalam menghadapi keadaan apapun dan Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, oke Kak Grace, Oke Bang. hari ini Minggu 31 Mei 2020, anak-anak sekolah minggu kita ajak untuk beribadah sama Tuhan. Tentu aja nih Bang. Pasti ya Kak Grace ya, walaupun kita saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan Yesus selalu ada di Hati kita, pikiran kita. benar Kak Grace. Semoga adik-adik seperti itu juga ya, tetap semangat. Oke, buat adik-adik yang di rumah, kita akan beribadah, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan puji bagi Tuhan. Aku diberkati, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bikin gerakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang di rumah yang masih duduk, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan semangat. Kita bernyanyi, aku diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan puji lagi bagi Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan Yesus. Mana kakeknya Bang? Yeay. Kak Grace, Udah semangat nih Bang? iya, saya udah peringat loh Kak Grace, udah semangat. Nah, jadi adik-adik, kita tetap semangat. Nah, kita adik-adik boleh duduk kembali. Kita tanya doa ya, kita oleh Kak Grace. Semuanya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Ketika sepanjang hidup kami boleh Tuhan yang memberkatinya. Dalam keadaan apapun, dalam setiap kondisi apapun, Tuhan Yesus tetap memberkati kami, tetap mencintai kami dan tetap mengasihi kami. Tuhan Yesus, di mana pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, karena dalam keadaan apapun kami tetap mau memberikan diri untuk mencintai Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, baik bagi kami anak-anakmu ini, Tuhan Yesus, juga kepada kedua orang tua kami dan setiap orang yang kami kasihi. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang sekarang masih melanda, tentunya tentang virus corona yang belum berakhir. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami bersepakat dalam doa kami, virus corona ini cepat berlalu, kami boleh beraktivitas seperti biasa dan dalam keadaan
bencana corona hari ini cepat berlalu. cepat berlalunya. Cepat berakhir. Kita Boleh berkumpul. kembali. Ini kurang semangat Kak Grace. Adik-adik di rumah pasti masih ada yang duduk. Bahkan ada yang tidur. Kita bangun ya. Bangun. Ayo dong. Oke dong. Oke adik-adik. Bang Osin sama Kak Grace tahu adik-adik ada yang nonton sambil tidur, duduk, bahkan makan ada juga. Ada Bang. Ada ya? Ini nonton. Nah, jadi kalau adik-adik nonton video ini sambil beribadah, jangan tidur, duduk ataupun makan. Nah, di sini Bang Osin sama Kak Grace kita ajak lagi adik-adik untuk berdiri, joget semua ya. Kita ulangi lagunya. Bang Osin semangat ya? Semangat. Kita akan lagunya sayang sayang sayang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, selamat minggu. Masih tetap semangat ya, masih Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Kak Grace, masuk ke Kak Grace. Iya nih Bang, udah rindu nih mau dengar firman Tuhan. Oh, Kak Grace mendengarkan firman-Mu. Iya, udah rindu banget nih. Rindunya mendengarkannya melalui dari YouTube atau langsung masuk ke gereja. Tentunya kalau bisa langsung, karena lebih dapat gitu ya misalnya. Apalagi kalau kita beribadah sama Tuhan di rumah kita, berdoa bareng-bareng, bernyanyi bareng-bareng, dengan firman Tuhan bareng-bareng. Udah itu Kak Grace ya. Ya Kak Grace sama juga Bang Osin, kantor Bang David, Bang Edi sama Nina, aku semua rindu sama adik-adik yang ada di rumah saat ini. Benar ya Kak Grace ya? Nah, Kak Grace, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang disiapkan? Hatinya Bang. Di salah satu ya. Iya dong, satu. Terus yang kedua, Alkitabnya pasti dong adik-adik yang sekolah minggu dan di rumah siapkan Alkitabnya ya di depannya. Kemudian Kak Grace, kalau ada mau yang ditulis atau kebaktiannya boleh ditulis ya Kak Grace ya. Boleh. Nah adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitab di depan terkhusus ya, supaya kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi adik-adik ya, baca kitab suci. Mana tangannya Bang? Baca kitab suci, Dua tiap hari, dua
hampir menjelang 20 ya Bang ya? Lebih ya? Kita mau lagi Bang. Kenapa ya? Corona ya Bang ya? Berarti corona itu yang mengganggu kita beraktivitas baik sekolah, bertemu teman sama beribadah di rumah Tuhan. Betul juga ya. Nah, jadi Bang Etik hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan nih ya Bang Etik ya. Bang Etik ajak dong adik-adiknya untuk mendengarkan firman Tuhan, ajak untuk berdoa bareng-bareng. Ya. Nah, hai adik-adik kata Bang Etik, hai juga dong. Iya. Hari ini Bang Etik akan membawakan firman Tuhan. Ya, kita bersama Bang Etik ya. Oke, makasih Bang Kosdi. Oke, hai adik-adik. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ayo, semuanya tangannya dilipat, tundukkan kepalanya, matanya ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami surga, Allah yang kami sembah dalam nama Anak Yesus Kristus kami kudus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, di hari Minggu ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama Bapa. Walaupun kami Tuhan berkumpul dengan jarak dan tempat yang berbeda Tuhan, tapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, tanpa mengurangi rasa kebersamaan kami, tanpa mengurangi rasa keinginan kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami surga, kebaktian kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran adik-adik kami Tuhan, agar bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan video ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Tetap semangat semuanya ya. Oke, pada hari ini, minggu ini kita memperingati hari apa deh? Tahu nggak hari apa? Waduh. Hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Oke, mari kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke. Adik-adik semuanya bisa baca di rumah ya, abang baca di sini sekalian diikuti ya. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Oke adik-adik sekalian ya, pada hari ini, minggu ini kita memperingati atau merayakan hari Pentakosta.
Tahu nggak adik-adik apa itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah berasal dari kata penta, 50. Jadi Pentakosta itu hari ke-50. Jadi di Alkitab ini, di Kisah Para Rasul ini, kita mengetahui bahwasanya Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan kita bangkit, ya. Tapi di Perjanjian Lama bahwasanya Pentakosta itu sudah ada, ya. Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau hari ke-7 minggu, ya. 7 kali minggunya, ya. Yaitu hari raya pengucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum mereka, ya. Jadi mereka orang bangsa Israel itu merayakan pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah, ya. Bisa dibaca nanti, ya, ditolong sama nanti mama bapaknya, ya. Buka Alkitabnya di Ulangan 16 ayat 10, ya. Bahwasanya bangsa Israel itu melakukan ucapan syukur itu, ya, dengan melakukan ucapan syukur yaitu Pentakosta. Kalau sekarang, ya, kalau di kampung-kampung itu adalah hari Botilon, ya, mempersembahkan hasilnya itu kepada gereja, ya. Jadi kalau saat ini kita sekarang merayakan hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Oke deh, ya. Untuk saat ini sebelum abang lanjut lagi cerita abang atau firman yang abang bawakan, ya, kita melihat video yang sudah abang siapkan, ya. Boleh kita saksikan video tersebut. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Oke deh, ya.
Bagaimana tadi videonya? Iya ya, seperti yang di Alkitab tadi ya. Ya, itu adalah sedikit penjabaran yang ada di Alkitab. Kita melihat bahwasanya murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus itu yang berkumpul di dalam suatu rumah, yaitu di rumah ya di Galilea deh ya. Mereka berkumpul di Yerusalem ya, Yerusalem, yaitu mereka berkumpul bersama-sama. Tiba-tiba ada keluar angin yang begitu tiupan angin yang kencang ya. Kemudian tiba-tiba muncullah lidah-lidah api ya. Lidah-lidah api ya seperti yang aku buat ini ya. Iya, ya seperti ini. Muncul di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus itu ya. Setelah muncul lidah-lidah api itu ya di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus itu ya. Kemudian mereka pun berkata-kata ya, ada yang misalnya contohnya deh ya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Singapura ya, bahasa Inggris, ada yang bahasa Mesir ya, seperti di sini ada bahasa Mesir ya. Makanya ya, kenapa Tuhan menciptakan mereka supaya berbeda-beda bahasanya? Karena supaya murid-murid Tuhan Yesus itu bisa menyampaikan firman Tuhan itu ke seluruh dunia ya, ke seluruh dunia. Makanya sebelum Tuhan berangkat ya naik ke surga, Tuhan menyampaikan ya, pergilah engkau ke seluruh dunia, sampaikanlah ke seluruh dunia firman Tuhan itu ya dia. Makanya Tuhan membuat mereka supaya mereka berbeda-beda bahasanya. Makanya ya di sini dikatakan di Alkitab, mereka yang melihat murid-murid Tuhan Yesus heran dan aneh ya. Kenapa mereka yang dulunya satu bahasanya sekarang berbeda-beda, gitu ya. Jadi di situ deh ya kita melihat bahwasanya Pentakosta ini sangat berarti ya, berarti bagi kita ya, bukan bagi murid-murid Tuhan Yesus itu, bagi kita juga sangat berarti. Jadi Roh Kudus itu sekarang turun ke dunia ini dan tinggal di dalam hati kita ya, di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus inilah wakil dari Tuhan Yesus ya. Awalnya itu adalah Allah, kemudian anaknya, sekarang adalah Roh Kudus ya. Jadi semuanya itu adalah Tritunggal ya, satunya semua itu ya. Allah berwujudkan sebagai manusia, itulah Tuhan Yesus ya. Sekarang berwujud dengan Roh Kudus. Jadi adik-adik sekalian, Roh Kudus itu tahu nggak? Sudah pernah merasakan Roh Kudus itu? Sudah nggak? Belum? Aduh. Jadi gini contohnya deh ya, ilustrasinya. Contohnya kalau di sekolah, kalau kita mau mencontek ya, pasti kita hati kita berdegup ya, kencang ya, gerup-gerup gitu ya. Jadi itu apa? Ya, itu adalah Roh Tuhan sedang berontak dengan roh iblis ya. Contoh gini, Roh Tuhan bilang jangan menyontek, datang roh iblis ya, sontek aja biar nilaimu bagus ya. Nah itu, jadi mereka berontak ya, berontak sehingga kita pun jantungan ya. Jadi itulah deh ya. Makanya kita harus bisa kita sadari ya, bahwasanya Roh Tuhan itu ada dalam hati kita ya. Kalau kita sering nyontek, berarti Roh Tuhan sudah pergi meninggalkan kita. Sudah tidak kita rasakan lagi ya. Sudah yang ada tinggal adalah roh iblis. Oke. Jadi disitulah Roh Tuhan kita membimbing kita supaya kita jangan berbuat jahat ya. Satu lagi contohnya ya, Roh Tuhan itu membimbing kita yaitu dalam waktu kita di rumah, di masa ada disuruh mama kita ke dapur ya, kita takut katanya ada hantu. Tidak deh ya, karena kita punya Roh Tuhan ya. Roh Tuhan bisa membimbing kita dimanapun kita berada
di setiap langkah kita, di setiap saat Roh Tuhan yang akan membimbing kita. Jadi kita jangan takut ya, kita jangan takut ya, sebab Roh Tuhan yang akan beserta kita. Maka dari itu deh, supaya kita pelihara Roh Tuhan itu, kita harus bisa meniru keteladanan Tuhan. Kita harus bisa, contohnya kita rajin berdoa, rajin buka Alkitab, rajin ke gereja, ya, rajin berbuat baik, ya. Satu lagi, kita tidak boleh nakal sama orang tua kita dan saudara-saudara kita, ya. Itulah contohnya supaya kita bisa meniru keteladanan Tuhan kita. Oke, itulah yang bisa Abang sampaikan kepada kita minggu ini, supaya kita pun bisa sehat-sehat semuanya, ya. Jangan nakal-nakal atau jangan banyak keluyuran keluar, ya. Kalau kita keluar, kita harus bisa, contoh pakai masker, ya. Pulang dari luar, tidak di rumah, harus minum air hangat, ya. Makan yang bergizi, biar kita untuk depannya bisa ketemu lagi, ya. Karena kami abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu juga Inang sudah sangat rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan adik-adik, ya. Ya, semuanya ada yang rindu nggak sama kami? Iya, semuanya rindu, ya. Kami juga sangat rindu, ya. Begitu juga gereja juga rindu, ya. Gereja juga sepi karena kita tidak ada yang hadir, ya, di hari Minggu. Ini adalah minggu keempat kita bertemu, ya. Minggu keempat kita bertemu di kebaktian kita ini. Oke adik-adik, cukup sekian ibadah kita, firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Anak Yesus Kristus kami kudus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu Tuhan, yang mana firman-Mu mengajari kami Tuhan tentang Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah Engkau bangkit dari kematian Bapa. Ya Bapa ke surga, Engkau mengutus Roh Tuhan, Roh Kudus hadir di hati kami Bapa. Biarkanlah Engkau Tuhan yang membimbing kami Tuhan lewat Roh Tuhan, agar kami bisa berbuat baik Tuhan selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan agar kami bisa juga Tuhan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, menjadi pelaku firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa, agar orang-orang yang di sekitar kami Tuhan mengenal Engkau Bapa lebih-lebih lagi Bapa. Terima kasih ya Bapa kami surga. Kami juga berdoa Bapa buat situasi di negara kami Bapa, juga di dunia Bapa, yang mana dunia kami ini Tuhan terancam corona Bapa. Kami tahu Bapa, corona ini Tuhan mengancam kami Bapa, tetapi kami juga yakin dan percaya Bapa, semuanya itu Tuhan, Engkau lebih hebat Tuhan daripada corona Bapa. Karena Engkau juga Tuhan bisa meredakan ombak-ombak yang ada di laut Bapa. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan meredakan corona ini Tuhan. Berkati juga Tuhan para peneliti-peneliti, para dokter Tuhan, agar mereka bisa menemukan obat yang sesuai dengan penyakit corona ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Untuk selanjutnya Tuhan, kebaktian kami berikutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati semuanya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, banyak dosa yang akan berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskan Bapa, agar berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita persembahan kita, ya, nanti persembahannya dikumpul tiap minggu, nanti diserahkan kepada gereja, ya, atau kepada Kak Sora, ke abang ataupun yang, ya, yang dekat bersama kalian di rumah kalian. Oke, mari kita bernyanyi Son Ado buat Tuhan.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus